Anda kembali di kabar utama pagi pemirsa, Lebaran telah usai. Hari penuh kebahagiaan yang selanjutnya harus dijalani dengan sukacita justru diwarnai dengan fenomena banyaknya pengajuan cerai di Kabupaten Pemalang. Sedikitnya ada 96 perkara pengajuan cerai didominasi oleh istri yang menggugat suami atau cerai gugat. Alasan mereka, suami tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah hingga diperparah tidak memenuhi kebutuhan saat Lebaran. Sementara ada 36 perkara pengajuan cerai yang diajukan oleh pihak suami lantaran sudah tidak mampu dengan tuntutan nafkah pihak istri. Data dari Pengadilan Agama Pemalang mulai tanggal 8 hingga 11 April 2025 tercatat ada 132 pemohon pengajuan cerai. Jumlah ini melonjak tajam dibandingkan hari biasanya yang hanya 10 hingga 15 pemohonan pengajuan cerai. Angka perceraian di Kabupaten Pemalang merupakan salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah. Ada sebanyak 132 pemohon yang didominasi oleh para istri mengajukan permohonan cerai Pengadilan Agama Pemalang pasca Lebaran. Untuk membahas mengenai fenomena pengajuan cerai ini, pemirsa sudah bersama dengan kami ada Bapak Sobirin dari Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Sobirin. Ya, selamat pagi Mbak Indi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sobirin, apakah fenomena pengajuan cerai setelah Lebaran juga terjadi pada tahun sebelumnya, Pak? Ya. Untuk tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024, ini angka perceraian di Pengadilan Agama Pemalang ada 3.838 perkara. Ini didominasi oleh perceraian yang diajukan oleh pihak istri ada 3.056, sisanya 782 diajukan oleh pihak suami. Begitu Mbak Indi. Pak, mayoritas ini alasan mereka ingin bercerai itu apa sih Pak? Kalau alasan perceraian itu karena faktor ekonomi. Yaitu kalau yang mengajukan istri karena nafkah dari suami tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau yang mengajukan pihak laki-laki atau cerita talak karena suami sudah maksimal memberikan nafkah pada istri, namun istri kurang bersyukur atas nafkah tersebut. Oke, tapi untuk rentang usia para pasangan suami istri yang mengajukan cerai, apakah dari pihak pengadilan memiliki datanya Pak? Mayoritas di rentang umur berapa? Ya, kalau mayoritasnya kisaran umur 34 sampai usia 47. Ini mayoritas baik secara gugat maupun cerita talak. Itu kisaran 34, 37 sampai antara 47 sampai 50 usianya. Baik, menindaklanjuti fenomena ini Pak Sobirin, dari pihak pengadilan sendiri apakah sudah melakukan mediasi dan bagaimana hasilnya nih para pasangan yang mengajukan cerai setelah dimediasi? Baik. Bahwa setiap perkara perdata termasuk perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan sebelum pokok perkara diperiksa oleh majelis hakim sudah diselesaikan melalui prosedur mediasi. Ini amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Namun dari mediasi yang dilaksanakan di depan mediator ini minimal bisa mengurai permasalahan rumah tangga tersebut. Ada beberapa perkara setelah dimediasi bisa terurai permasalahannya sehingga perkara dicabut. Namun ada juga dan banyak yang sudah dimediasi namun tetap mereka mengajukan perceraian. Namun setelah dimediasi minimal ketika suami istri tidak bisa rukun kembali dan terpaksa harus pisah, maka dengan mediasi tersebut mereka bisa berpisah dengan cara sebaik-baiknya. Tapi jika ditarik dari awal tahun Pak, bulan Januari hingga bulan April ini, sudah berapa perkara cerai yang diputus dari pengadilan Pak?
Kalau yang sudah diputus di pengadilan ini kisaran ada ya, 70% dari perkara tersebut yang sudah diputus dan diselesaikan oleh pihak Pengadilan Agama Pemalang. Kalau dilihat dari alasan pengajuan cerai ini kan motifnya ekonomi ya Pak ya. Kalau dilihat dari pekerjaan pasangan suami istri di sana, memang kebanyakan bekerja sebagai apa Pak? Ya, jadi dari rata-rata usia tersebut memang sebagai karyawan swasta, sehingga ada beberapa fenomena memang. Jadi meskipun dari pihak suami itu mempunyai penghasilan cukup, namun dari hasil kerjanya tidak diberikan secara maksimal kepada istri. Namun kadang-kadang ada perangai dari sebagian suami yang tidak baik. Ada yang melakukan judi online, ada yang miras dan seterusnya, sehingga penghasilan suami tersebut tidak bisa diberikan secara maksimal kepada istrinya. Pak Sobirin, kami mendapat informasi ini sebelumnya kan banyak yang mengaku tidak terpenuhi kebutuhannya pada saat Lebaran kemarin Pak terutama. Nah memang apa saja sih Pak kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud itu Pak? Ya, kebutuhan yang kurang diberikan oleh suami kepada keluarganya memang kebutuhan primer ya. Jadi dari kebutuhan primer itu tidak tercukupi sehingga pasca Ramadan sebagaimana data yang kami sampaikan tadi itu banyak, bahkan baru 4 hari dibukanya Pengadilan Agama menerima pendaftaran itu sudah ada berapa 132. Kalau sampai Senin kemarin ada 161. Cerai gugat ada 118, cerai talak ada 43. Ini pun pasca Lebaran tetap didominasi oleh pihak istri yang mengajukan perceraian, menggugat suaminya. Padahal suami yang digugat itu memiliki penghasilan ya Pak dari data yang Bapak punya? Iya, namun penghasilannya tidak diberikan maksimal kepada istrinya. Dan ini bisa, kalau alasan gugatan perceraian oleh istri itu kan cara simpel, bahwa faktor ekonomi karena suami tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Namun dalam pemeriksaan pokok perkara ada di surat dan saksi itu terurai juga mengapa punya penghasilan tapi tetap kurang karena tidak diberikan secara maksimal kepada pihak istri karena faktor perangai suami yang tidak baik yang telah kami sampaikan tersebut tadi. Pak terakhir Pak Sobirin, ada yang disampaikankah Pak ke pasangan-pasangan suami istri di luar sana? Ya, untuk menekan angka perceraian, himbauan dari Pengadilan Agama adalah kepada pasangan suami istri untuk memahami secara utuh hak-hak dan kewajibannya masing-masing. Artinya suami dan istri punya hak dan punya kewajiban. Artinya hak suami itu merupakan kewajiban istri dan hak istri merupakan kewajiban suami. Itu harus dipahami secara utuh sehingga permasalahan demi permasalahan rumah tangganya dengan memahami secara utuh hak dan kewajiban itu bisa terurai. Sehingga yang tadinya mau mengajukan perceraian dengan saling ada keterbukaan dan memahami hak-hak dan kewajibannya, maka itu akan diurungkan. Itu kepada pasangan suami istri. Namun kepada pihak-pihak terkait, instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat pun mempunyai andil untuk bisa menekan angka perceraian, baik disampaikan secara formal, dalam serasian, dalam penyuluhan hukum, maupun acara-acara informal. Tokoh agama, tokoh masyarakat bisa menyampaikan tentang pentingnya tujuan perkawinan itu sendiri. Karena tujuan perkawinan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya.
Kalau mereka pasangan suami istri memahami tujuan yang sebenarnya perkawinan tersebut, maka sesulit apapun permasalahan rumah tangga akan bisa diurai dengan sebaik-baiknya. Baik, terima Dalam kasih bahasa agama, Pak Sobirin. pernikahan adalah ya. Ya, terima kasih Pak Sobirin sudah bergabung bersama dengan kami, mewakili Pengadilan Pemalang, pemirsa, dan semoga Bapak sehat selalu. Ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.